Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari ini Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meskipun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu kita terus semangat dan terus berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah berikan kemudahan dalam belajar kita. Baik teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada tema yang ke-7, tema 5G. Di tema ini kita akan masuk pada pembelajaran ketiga ya, di subtema 1. Pembelajaran ketiga ini insya Allah fokus pembelajaran kita ya. Yang pertama adalah tentang bahasa Indonesia, PKN dan IPS. Di muatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah PKN, bahasa Indonesia dan IPS. Tapi sebelum itu, kita pada biasa kita awali dengan membaca doa dan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada muatan pembelajaran kali ini bahasa Indonesia, PKN dan IPS, kita akan mulai dari PKN dulu. PKN ini kali ini kita akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya keberagaman masyarakat Indonesia. Itu PKN kita. Dan untuk bahasa Indonesia kita akan membahas tentang menggali teks ya, menggali informasi dari teks lisan ya. Kemudian untuk IPS-nya kita akan mencoba belajar sejarah ya, perjuangan para pahlawan kita yang telah memerdekakan bangsa ini. Oleh karena itu, mari yuk kita fokus belajar kita pagi hari ini. Semoga tetap diberikan semangat. Ya, kita mulai dari PKN, yaitu tentang faktor penyebab terjadinya keberagaman masyarakat Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak adat istiadatnya, banyak budayanya, sehingga menghasilkan termasuk banyak bahasa juga. Dari keberagaman itu, maka apa faktor penyebab yang menjadikan Indonesia menjadi banyak perbedaan atau keberagaman? Yang pertama adalah keadaan geografis Indonesia. Jadi keberagaman itu faktor penyebab utamanya adalah faktor geografis. Karena Indonesia terdiri dari beberapa pulau, bahkan ribuan pulau di Indonesia tersebar di Nusantara ini yang dipisahkan oleh selat, kemudian lautan dan seterusnya, maka mengakibatkan perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat, kemudian perbedaan budaya. Oleh karena itu, dari perbedaan-perbedaan itu, maka yang terjadi adalah termasuk akan menimbulkan mata pencaharian yang berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda juga. Inilah faktor pertama yang mengakibatkan terjadinya perbedaan, faktor utama terjadinya keberagaman. Kemudian yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi, yaitu budaya asing. Dengan berbagai percampuran budaya asing masuk ke Indonesia, maka dapat mengakibatkan keberagaman. Di antaranya adalah karena terjadinya akulturasi ya. Dengan mungkin pertemunya dengan orang asing, mulai dari bahasa, kemudian mulai dari agama yang berbeda-beda ini, sehingga menimbulkan keberagaman. Kemudian faktor yang ketiga adalah karena faktor iklim dan cuaca. Kenapa ini bisa menyebabkan keberagaman? Karena iklim dan cuaca ini dengan kondisi di daerah masing-masing, misalnya pegunungan dan daerah pantai, maka masing-masing daerah tersebut dengan cuacanya, maka akan mengakibatkan perbedaan mata pencahariannya. Misalnya adalah di pantai, maka sebagian besar para penduduknya dengan para nelayan, kemudian nambak udang dan seterusnya. Berbeda dengan kondisi cuaca yang dari gunung yang sering hujan, maka
mata pencarian mereka pun akan berbeda. Di antaranya adalah mungkin perkebunan, ya, mungkin dengan pariwisata dan yang lainnya. Maka dengan itu, ini akan mengakibatkan keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, itu adalah faktor-faktor keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya tentang bahasa Indonesia, kita akan masuk dengan menggali teks lisan, ya, cara menggali isi teks lisan. Maka yang harus kita lakukan adalah, jadi intinya adalah ketika ada teks lisan teks dibacakan, berarti menggunakan lisan, maka kita harus mendengarkan yang membacakan itu dengan seksama. Kemudian yang kedua, kita menyimak dengan baik-baik. Kita menyimak. Jadi kalau hanya sekedar mendengarkan tapi kita nggak menyimaknya dengan sungguh-sungguh, maka kita nggak akan mendapatkan informasi yang dibacakan. Jadi yang kedua adalah menyimak dengan baik-baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, baru kita catat. Kita catat apa yang disampaikan oleh yang membacakan teks itu, atau pembicara atau narasumber, maka kita tulis. Karena ketika tidak kita tulis, maka mungkin akan terjadi lupa, sehingga kita tidak mendapatkan informasi dari teks yang dibacakan. Nah, itu adalah langkah atau hal-hal yang harus dilakukan dalam menggali informasi melalui teks lisan. Kemudian yang terakhir, kita akan masuk pada pembelajaran muatan IPS, yaitu tentang perjuangan melawan penjajah. Anak-anakku sekalian, bangsa Indonesia itu merdeka kurang lebih sudah mencapai 75 tahun yang lalu, tapi sampai dengan hari ini kita masih terus harus berjuang. Penjajahan di masa sekarang itu berbeda dengan penjajahan di masa dulu yang harus mengangkat senjata, dan hari ini kita tidak mengangkat senjata, tetapi kita tetap dalam kondisi harus berjuang mempertahankan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Anak-anakku sekalian, pada masa penjajahan Indonesia kurang lebih 300 tahun Indonesia berada dalam kondisi penjajahan yang terjajah. Kenapa seperti itu? Begitu lama karena Indonesia masih bersifat kedaerahan, yang masih kondisinya kedaerahan, yaitu masih kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah oleh daerah-daerah masing-masing, sehingga belum adanya persatuan dan kesatuan, sehingga para penjajah sangat mudah untuk menjajah bangsa ini dengan kondisi yang terpisah-pisah. Oleh karena itu, kita akan mengenal para tokoh pejuang bangsa kita, mereka yang telah gigih untuk memerdekakan bangsa, dan mereka harus rela berkorban dan harus wafat demi kemerdekaan bangsa ini. Baik, kita akan mengenal satu persatu, dari mulai pahlawan yang sering kita kenal, dengan pahlawan ada yang pahlawan revolusi, ya, ada pahlawan pejuang kemerdekaan, dan seterusnya. Nah, kita akan membahas tentang para pahlawan yang telah berjuang untuk membela bangsa ini pada masa penjajahan. Yang pertama adalah Sultan Hairun, memimpin rakyat Ternate melawan Portugis pada tahun 1565. Perlawanan ini disebabkan perlakuan semena-mena bangsa Portugis kepada rakyat Ternate, yaitu monopoli perdagangan dan ikut campur masalah kerajaan Ternate. Yang kedua, perlawanan rakyat Aceh, yang dipimpin oleh beberapa pahlawan hebat, yaitu Tengku Cik Titiro, Cut Nyadin, dan Cut Mutia, serta Tengku Umar dan Panglima Polim. Mereka menggunakan taktik perang gerilya dengan cara masuk hutan-hutan agar tidak mudah ditangkap Belanda. Yang ketiga adalah Tuanku Imam Bonjol, yaitu memimpin rakyat Sumatera Barat untuk melawan Belanda. Yang keempat adalah Pangeran Diponegoro, memimpin rakyat Yogyakarta, Jawa Tengah untuk melawan Belanda.
Yang kelima adalah Sultan Hasanuddin memimpin perjuangan rakyat Makassar melawan Belanda. Belanda memberikan julukan kepada Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan Belanda. Yang keenam adalah Pangeran Antasari memimpin pahlawan rakyat Banjar, Kalimantan Selatan. Yang ketujuh, Pattimura memimpin rakyat Maluku untuk melawan Belanda. Perlawanan ini disebabkan Belanda memaksa rakyat untuk kerja rodi dan menjadi tentara Belanda di Pulau Jawa. Nah, anak sekalian, demikian tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, pada pertemuan ketiga, ya, pembelajaran ketiga ini di tema yang ke-7, di subtema ke-1, 5G. Kita sama-sama telah mempelajari, mudah-mudahan senantiasa memberikan kemudahan ya, dan terus semangat dalam kondisi apapun, kita semangat terus dan banyak berdoa, mudah-mudahan Allah mengangkat virus ini dan kita bisa belajar seperti biasa dan beraktivitas seperti biasa. Baik, terima kasih anak-anak sekalian, selamat belajar dan mudah-mudahan banyak manfaat yang kita ambil. Cukup sekian dari Bapak, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.